Assalamualaikum sahabat dan baraya mager. Pagi ini saya bikin konten sedikit lah ya. Belum mandi karena emang cuaca lagi dingin banget di daerah saya, itu di bawah 18 derajat Celcius. Tadi nyampe 16 derajat Celcius. Karena dingin jadi ya nantilah mandinya. Jadi sedikit aja, ini ada saran dari saya buat yang masih pemula atau yang masih dalam tahap gejala-gejala. Ya gejalanya pasti sama lah ya, nggak perlu ditanyain lagi. Kayak semacam perut begah, dada panas, leher sama otot-otot itu kayak tegang gitu, disertai pengap-pengap gitulah. Ya itu saya juga rasain. Dulu saya ngidap ini tahun 2018. Parah-parahnya itu hampir 5 bulan lah gitu. Makanya saya nggak makan nasi dulu karena takut kan. Cuman yang sangat disayangkan itu dulu ada beberapa pemikiran yang bikin kita malah menjadi lama sembuh gitu. Satu sih pemikirannya yaitu pengen cepet-cepet sembuh. Saking pengen cepet-cepet sembuhnya itu segala sesuatu dilakuin walaupun tidak sesuai prosedur kesehatan gitu. Semua macam obat diminum, semua macam makanan yang bikin sembuh diminum karena ada itikat pengen cepet-cepet sembuh. Bagus, pingin sembuh itu sebenarnya bagus, punya mindset pingin sembuh itu bagus, itikat semangat pengen kita sehat kembali itu tuh bagus. Cuman kalau disertai buru-buru itu yang salah. Pokoknya kalau kita memiliki rasa ingin cepet-cepet sembuh, ingin cepet-cepet sehat, ingin cepet-cepet normal, bukannya malah membaik, malah menurun ya imun tubuh kita. Karena biasanya sesuatu yang disertai dengan cepet-cepet itu jadi pedang bermata dua gitu. Jadi ke kitanya jadi bumerang gitu kan. Maksudnya bumerang gini, biasanya orang yang mempunyai sifat terburu-buru itu dominannya itu sering ngeluh gitu. Nah itu yang bikin kita lama sembuh itu adalah buru-buru yang disertai keluhan gitu. Nah ini bahaya sekali ya, karena selain pola pikir kan kita sering dengar ya, pola pikir harus bagus, pola pikir harus bagus. Ternyata setelah di riset gitu ya, kebanyakan saya juga ngeriset orang-orang yang sembuh sebenarnya bukan dari pola pikir juga, tapi dari dari ketekunan hati. Karena kebetulan saya muslim ya, mungkin penataan hati lah, manajemen kolbu itu juga perlu banget gitu. Karena ini berkaitan erat dengan kondisi badan, itu adalah cara kita mengolah hati kita gitu. Apalagi kalau kita berkeluhnya itu terlalu dramatik gitu, terlalu dramatis, sehingga kita menyalahkan takdir, menyalahkan qadar, menyalahkan nasib. Nah itu yang bikin lama sembuh. Saya itu udah rasain gitu ya, dulu juga gitu waktu lagi benar-benar stres gitu. Bukannya berdoa, bukannya berusaha, bukannya berpikiran positif, bukannya kita jalani prosesnya, tapi di hati itu keluh kesah, itu karena ingin buru-buru, kesel gitu ya sama apa yang terjadi sama kita. Nah itu sebenarnya yang bikin lama kita sembuh. Makanya saya saranin ke sahabat-sahabat dan baraya mager, ya bolehlah mengeluh gitu, karena itu wajar, manusiawi, tapi sebisa mungkin kelola hati kita biar hati sama pikiran itu bisa saling kerjasama untuk menjalani proses penyembuhan. Sekali lagi, menjalani proses penyembuhan ya, itu saya tekankan kembali karena itu sangat penting. Karena makanan itu, obat itu cuman 30% lah membantu kita untuk sembuh. Sisanya yaitu pengelolaan hidup kita yang disertai dengan pengelolaan hati sama pikiran gitu. Sekarang pola pikir bolehlah kita positif-positif, tapi tetap kan kalau disertai dengan keluhan yang terlalu dramatik, yang terlalu lebay gitu ya, itu bahaya juga. Ya pokoknya ke teman-teman dan sahabat-sahabat mager yang suka mager di kamar, paling ke ruang tengah, ruang TV, rebahan, ya sama saya juga gitu, apalagi ini lagi musim dingin. Ya dulu juga gitu sih. Ya sebisa mungkin lah kita cara menangkalnya itu kita melihat sisi baik dari kehidupan ini. Biasanya kan kita di sosmed lihat sesuatu yang bikin kita semangat lah gitu, yang bikin kita ketawa. Biasanya dulu saya waktu lagi zaman-zaman suka sering kamu itu
tontonan yang paling saya suka itu adalah tontonan yang berbau komedi gitu. Jadi ke otaknya juga mengafirmasi bahwa ternyata memberikan kebahagiaan pada diri kita juga termasuk terapi penyembuhan. Pokoknya semangat terus lah. Masalah makanan ya udah itu mah atur aja sesuai prosedur atau aturan-aturan dokter atau saran-saran dari teman-teman kita yang udah sembuh. Itu mah silahkan. Misalkan masalah cocok tidak cocok kan tergantung imun kita, tergantung tubuh kita. Misalkan makanan ini nggak cocok ya udah jangan dimakan. Makanan ini cocok ya udah makan gitu. Yang penting kita syukuri aja. Karena poin penting dalam kehidupan ini adalah bersyukur gitu ya. Daripada kita mengeluh-mengeluh terlalu mendalam, lebih baik kita fokus kepada penyembuhan. Kita masih bersyukurlah, kita masih bisa ada harapan untuk sembuh daripada orang lain yang mungkin penyakitnya lebih berat dari kita ya. Lebih banyak pasien-pasien di rumah sakit itu yang penyakitnya itu mungkin mereka lebih baik memilih sakit GERD daripada penyakit berat lainnya. Karena dengan kita selalu berpikir positif, maka hati kita juga bakal sinkron gitu ya dengan apa yang kita lakuin di kehidupan nyata ini. Ya mudah-mudahan penjelasan saya nggak bingung. Saya sih bisa mungkin ngejelasin apa yang saya rasain, apa yang saya alamin dulu, dan juga sesuai dengan riset apa yang saya tanyain ke teman-teman yang udah sembuh. Ya mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman ya. Pokoknya sekali lagi saya tekankan sekali lagi, boleh mengaduh, tapi jangan terlalu banyak mengeluh, itu aja ya. Cepat sembuh, cepat sehat, perbanyak berdoa, dan juga perbanyak kegiatan-kegiatan positif. Lain kali kita bahas lagi segmen-segmen yang lain. Mungkin kalau ada yang bertanya silahkan di komen, atau ada yang mau request ngebahas apa silahkan di komen aja ya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.